Welcome back with me Yunika Swandin Fashion Corner. Hari ini Yunika kembali pastinya akan memberikan kalian informasi tentang fashion, tentang skincare, tentang penampilan. Pokoknya tentang apapun yang bisa membuat diri kalian semakin cantik dilihatnya ya. Dan kali ini Yunika akan memberikan kalian informasi tentang jerawat. Hayo, siapa di sini kalian yang lagi struggling? Kak, aku lagi ada jerawat di sini pelipis. Kak, kemarin aku juga lagi ada. Kok tiba-tiba muncul ya jerawat di dagu aku? Oke, tenang-tenang. Nanti Yunika akan memberikan kalian latar belakang kira-kira kenapa ya, faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan jerawat itu timbul di wajah kalian. Nanti Yunika akan memberikan kalian informasi kira-kira faktor-faktor apa sih yang bisa membuat jerawat itu timbul di wajah kalian. Dan gak cuma itu aja, Yunika pastinya akan memberikan kalian juga informasi gimana cara mengatasi jerawat membandel itu. Oke, langsung aja kita loncat ke kenapa sih Kak ada jerawat di wajah kita. Seperti yang kita tahu nih teman-teman, kita kan hidup sehari-hari ini kita nggak bisa ngelihat bakteri ada di mana, bukan karena kita merem atau gelap ya, tapi karena bakteri itu kecil banget. Nah, bakteri-bakteri yang menempel di wajah kita itu nanti akan masuk ke wajah kita dan juga tersumbat di dalam pori-pori, terus juga nanti ditimpa lagi sama minyak yang dihasilkan oleh kulit wajah kita. Itulah timbul jerawat nantinya ada di situ. Nah, kira-kira faktor apa sih Kak? Yaudah lanjut aja, kita cepet yuk mau tahu kira-kira apa sih yang menyebabkan jerawat itu ada. Langsung aja ke faktor yang pertama adalah faktor genetik. Nah teman-teman, faktor genetik ini sebenarnya nggak bisa kita apa-apain sih. Kita cuma bisa memaintain, kita cuma bisa mensyukuri karena kita tidak bisa menghindari kita mau ada di keturunan yang seperti apa. Baik muka nanti genetiknya mudah berjerawat, ataupun nanti genetiknya kalian ternyata mukanya berminyak kayak aku, ataupun juga nanti pori-porinya besar, ternyata itu nggak bisa kita hindari. Itu cuma kita bisa maintain. Nanti kira-kira buat memaintain jerawat ini itu kita harus menggunakan produk apa sih, kayak gitu-gitu nih teman-teman. Jadi kalau faktor genetik itu udah pasti ada, jadi jangan sampai kalian mengiri dengan tetangga kalian, mengiri dengan teman kalian, ih dia bagus banget mukanya padahal aku skincare-nya sama kayak dia. Hey, siapa tahu faktor genetiknya yang menentukan. Langsung aja kita loncat ke faktor kedua adalah faktor lingkungan. Nih, harus kalian perhatikan kira-kira kalian tinggal di lingkungan seperti apa. Apakah ternyata lingkungan kalian itu kotor, jarang dibersihkan, hayo. Ataupun juga lingkungan kalian ini ternyata bersih, tapi kok aku masih tetap berjerawat ya, padahal aku di kamar udah aku bersihin setiap hari, aku rajin cuci muka dan segala macam. Siapa tahu teman-teman ternyata sarung bantal kalian atau spray kalian atau selimut kalian menempel di wajah kalian, yang padahal itu adalah apa ya, sesuatu yang kalau misalkan kita diamkan secara lama itu pasti bakteri juga akan menumpuk di sana. Jadi kalau misalkan kalian tidurnya suka hadap miring atau ternyata pipi kalian suka kena ke bantal kalian, kena ke sarung bantal, itu kan nanti bakalan apa ya, mentransfer bakteri dari si sarung bantal itu ke wajah kalian. Ataupun juga teman-teman ternyata jarang ganti handuk. Sama aja bohong nih teman-teman, ternyata kalau misalnya kalian kamarnya udah bersih, lingkungannya semuanya udah terjaga dan segala macam, tapi ternyata kalian males ganti handuk. Ganti handuknya itu setiap 3 bulan sekali, udah gitu handuk badan dengan handuk wajah disatuin pula. Ayo tuh teman-teman, harus diperhatikan. Kalau bisa ya dipisahkan, dibedakan, atau mungkin kalian lebih suka pakai tisu untuk mengusap wajah kalian saat basah, itu juga nggak apa-apa banget. Asal jangan sampai kalian taruh apa ya, handuk itu satu badan dengan wajah. Itu menurut aku kurang banget karena nanti akan menghasilkan bakteri di wajah kalian. Langsung ke faktor berikutnya adalah faktor hormonal. Nah, faktor hormonal ini sebenarnya nggak beda jauh sih sama faktor genetik, karena kita nggak bisa menghindari juga. Karena apalagi buat ciwi-ciwi ya kan, aku mengerti banget kalau kita yang lagi PMS, kita hampir-hampir menstruasi, itu biasanya timbul jerawat dimanapun gitu ya di wajah kita. Itu mempengaruhi nih teman-teman, jadi nggak bisa kita hindari, cuman bisa kita atasi dan kita maintain aja wajah kita. Kira-kira kalau misalnya kita berjerawat itu harus kita kasih salep yang kayak gimana dan mengandung apa sih gitu. Lanjut ke faktor keempat. Faktor keempat adalah gaya hidup. Nah teman-teman, siapa nih yang gaya hidupnya kira-kira kalian suka tidur malam, kalian juga, aduh Kak aku lagi stres banget sama kuliah, sama kerjaan, kebetulan aku lagi skripsian dan kerjaan aku juga lagi hektik. Nah itu siapa tahu, ataupun kalian juga gaya hidupnya suka minum alkohol, teman-teman, atau juga kalian sering menjadi perokok pasif, itu juga pas perokok juga gak baik buat kulit kita gitu teman-teman. Nah itu gaya hidup itu yang harus diperhatikan.
Karena bisa jadi kalian tumbuh jerawat karena kayak gitu. Karena siapa tahu, Kak, aku udah tidurnya 8 jam kok, bahkan lebih, tapi tidurnya ternyata dari jam 3 pagi sampai jam 10 pagi. Itu kan gak bagus juga dong gaya hidupnya. Berarti coba diubah dari situ teman-teman. Dan juga kalau misalkan kalian malas minum air putih, ya udah ya, itu aku nggak mau, aku no comment deh. Itu udah pasti kalian mempengaruhi wajah kalian. Lanjut ke faktor yang keempat adalah penggunaan kosmetik atau obat-obatan lainnya. Nah, penggunaan kosmetik atau obat-obatan, siapa tahu kalian pakai kosmetiknya dalam waktu yang lama, apalagi kan foundation ini lagi menyumbat pori-pori kita, dan juga foundation ini kandungan-kandungan di dalamnya itu sebenarnya gak baik buat kulit kita, walaupun katanya di dalam foundation ini terdapat kandungan skincare baik untuk kulit, jadi tidak jahat untuk kulit kita ya, itu bisa aja dipercaya. Tapi sebagian kecilnya aja mungkin ada serumnya dan segala macam, tapi sebagian besarnya itu akan tetap merusak wajah kita. Jadi gimana pun jangan sering-sering bertahan lama dengan kosmetik di wajah kita. Ataupun kalau misalnya kalian kayak aku ternyata kerjanya harus di depan kamera terus, ya udah sebisa mungkin cari waktu gimana caranya kalian mengistirahatkan wajah kalian dari kosmetik. Dan juga obat-obatan, siapa tahu kalian konsumsi obat-obatan atau menggunakan obat-obatan seperti skincare yang ternyata nggak cocok di kulit kalian. Ataupun kalau misalkan kalian minum pil, coba dicek nih teman-teman, pilnya mengandung hal-hal yang memicu jerawat di wajah kalian atau enggak, karena itu ternyata berpengaruh juga. Karena pokoknya apapun yang kita konsumsi ke dalam tubuh itu pasti akan ada outputnya, baik di wajah kita, baik di kulit kita, itu pokoknya berpengaruh, berkesinambungan semuanya. Oke, kita lanjut ke faktor berikutnya. Faktor berikutnya adalah pori-pori yang tersumbat dan minyak yang berlebih. Hayo teman-teman, ini bisa jadi kalian protes, Kak, katanya faktor genetik, kalau emang berminyak ya udah nggak bisa diapa-apain. Nah, ini bisa di-maintain, tapi aku mau kasih tau kalau ternyata minyak dan pori-pori yang tersumbat itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan jerawat-jerawat membandel di muka kita, jerawat makin betah di muka kita karena adanya produksi minyak yang berlebihan. Pokoknya sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya teman-teman ya. Dan juga ternyata pori-pori kita tersumbat. Kalian balik lagi ke faktor-faktor yang tadi udah aku sebutin sebelumnya, kira-kira apa sih yang membuat pori-pori kita tersumbat gitu. Dan teman-teman lanjut nih, kalau udah faktor-faktornya, ayo Kak cepetan, gimana cara kita mau mengatasi jerawat? Aku pengen buru-buru menghilangkan jerawat yang ada di pelipis, menghilangkan jerawat yang ada di dagu dan segala macamnya. Lanjut, kita ke cara mengatasi jerawat yang pertama, yaitu cuci wajah dengan sabun muka yang minim foam dan minim fragrance. Nah, kenapa sih Kak kita nggak boleh pakai yang banyak foamnya, apalagi nggak boleh pakai yang mengandung scrub? Karena teman-teman, scrub itu ternyata bisa membuat jerawat di muka kita, di kulit wajah kita itu menjadi meradang, jadinya infeksi. Yang ada nanti teman-teman, jerawat kita makin bengkak. Ataupun nih, siapa tahu kalau misalnya kalian masih berpikir bahwa Kak, aku kan mau pori-porinya bersih, tapi gimana caranya kita membersihkan pori-pori supaya selain kita menggunakan scrub, karena aku cocok banget kan sebenarnya pakai scrub produk A. Nah teman-teman, itu yang harus kalian coba was-was, karena siapa tahu karena kalian terlalu sering meng-scrub wajah. Sebenarnya menurut aku sih scrub itu oke-oke aja, asal jangan dipakai ke tempat yang lagi berjerawat dan jangan terlalu sering di scrub, karena nanti yang ada kulit wajah kita semakin menipis tuh, dan nanti barriernya malah rusak gitu ya, kalian malah salah mengartikan. Dan juga nih teman-teman, apalagi kalau misalkan kalian gemes sama jerawat, terus jerawat kalian udah mulai putih, kalian malah pakein scrub terus malah ke kopek. Aduh, itu sebenarnya jangan banget ya. Ini berhubungan juga dengan cara mengatasi jerawat yang kedua, itu adalah, lanjut aja deh. Cara mengatasi jerawat yang kedua itu adalah jangan memencet jerawat nih teman-teman. Karena kalau kalian memencet jerawat atau ternyata tadi yang aku bilang nyambung sama cara yang pertama, kalian pakai scrub, nanti jerawat kalian yang ada jadi istilahnya bopeng, atau ternyata kalian jadi scars di wajah kalian. Pokoknya wajah kalian jadi tidak jadi pigmentasinya jadi ada gitu karena bekas jerawat. Jadi menurut aku mendingan kalian sabarin aja. Kalau misalkan ada jerawat, menurut aku jangan dipakein scrub dulu. Mendingan kalian menggunakan skincare yang kandungannya bagus untuk kulit jerawat kalian. Oke, kita lanjut ke cara mengatasi yang ketiga. Cara yang ketiga adalah pola hidup sehat. Nah teman-teman, hayo, tadi selain di faktor tadi ada aku bilang faktor gaya hidup, ini bersambung juga nih ternyata ke pola hidup sehat.
kira-kira apa sih yang kalian konsumsi sehari-hari? Gimana sih kalian gaya hidupnya? Nah, pokoknya aku mau kalian mengetahui bahwa gaya hidup yang sehat itu atau pola hidup yang sehat itu sangat mempengaruhi kulit kalian. Gak cuman jerawat doang, tapi juga komedo ataupun juga kerutan-kerutan halus itu juga mempengaruhi semuanya. Atau juga misalnya kulit tekstur kalian, bahkan gak cuma di wajah aja sampai ke badan-badan ternyata kalian ada jerawat juga. Nah, itu siapa tahu kalian konsumsi hal-hal yang merangsang si jerawat itu jadi timbul. Nah, misalnya nih teman-teman, kamu makan yang banyak minyaknya, ya pasti itu juga kalau minyak masuk ke dalam tubuh kan minyak nggak mungkin juga jadi apapun selain jadi lemak ya. Tapi kalau misalkan minyak masuk ke tubuh jadi air, jadi keringat itu kan nggak mungkin juga. Jadi logikanya kalau minyak udah masuk, jadi keluarnya juga pasti jadi minyak. Ya berminyak pasti kalau nggak di rambut, di muka. Anggaplah keluarnya di wajah kita. Nah itu bisa membuat minyak berlebih ya teman-teman ya. Dan juga misalnya kalian suka mengkonsumsi produk dairy seperti susu ataupun kandungan-kandungan dari susu itu sendiri dan turunan-turunannya seperti keju ataupun roti ataupun hal-hal yang lainnya. Dan juga kalian suka mengkonsumsi makanan yang tinggi gula nih teman-teman. Itu sebenarnya nggak bagus buat jerawat kalian, buat kondisi wajah kalian. Karena teman-teman, ternyata faktanya konsumsi gula yang berlebih itu bisa berpotensi untuk membuat tubuh kalian resisten terhadap insulin. Sehingga nih kalau misalnya tubuh kalian udah resisten terhadap insulin, nanti produksi hormon testosteron kalian meningkat. Akibatnya lagi minyaknya meningkat dan dari situlah timbul jerawat. Jadi menurut aku kalian kalau misalkan lagi jerawatnya meradang-radangnya nih, jangan hindari makanan-makanan yang tinggi gula ataupun dari dairy. Itu ataupun coklat juga jangan, karena itu tinggi gula, dairy pula gitu ya. Jadi tolong di stop dulu sebentar. Selain itu untuk bagus untuk kondisi wajah kalian juga, itu akan menjadikan kalian juga lebih sehat juga. Nah teman-teman, kita lanjut aja ke step yang berikutnya. Step yang berikutnya adalah memilih kandungan yang non-komedogenik. Nah teman-teman, kandungan ini aku udah pernah bahas di episode sebelumnya. Kalian boleh cari-cari kalau misalkan kalian belum nonton. Kira-kira kenapa sih kita harus menggunakan produk-produk yang non-komedogenik, khususnya buat kalian yang berjerawat ya teman-teman ya. Itu udah kalian catat, pokoknya kalian kalau cari skincare jangan yang komedogenik. Nah teman-teman, last but not least aku akan memberikan kalian Kak, skincare apa yang harus aku gunakan supaya jerawat aku bisa pergi gitu ya. Aku kasih kalian informasi bahwa kalian harus catat ya teman-teman ya. Kalian harus menggunakan skincare yang mengandung salicylic acid, niacinamide, ceramide, dan juga centella asiatica. Kira-kira kenapa sih? Nah teman-teman, aku akan menjelaskan kandungan dari keempat jenis itu ya. Yang pertama, salicylic acid. Aku sarankan ke kalian karena salicylic acid ini berfungsi untuk membuka pori-pori kalian yang tersumbat oleh kuman-kuman itu dan juga akan menghilangkan sel kulit mati di wajah kalian. Jadi salicylic acid ini juga sebenarnya berfungsi untuk membersihkan komedo-komedo di wajah kalian, sekaligus juga bagus buat mencegah jerawat. Ayo nih, kalian boleh catat dan kalian langsung beli, langsung check out. Yang kedua adalah niacinamide. Niacinamide ini bisa mengurangi peradangan yang terjadi pada jerawat dan membuat jerawat kalian itu pulih tanpa muncul jerawat lagi. Nah, sebenarnya teman-teman, niacinamide itu juga sebenarnya bagus buat menghilangkan, memudarkan bekas-bekas jerawat yang ada di kulit kita. Kalau ternyata kalian terlanjur kopekin jerawat kalian, terus itu jadi meradang, jadi menghitam. Niacinamide ini juga banyak orang yang mempercayakan bahwa niacinamide ini kandungannya bagus untuk menghilangkan si bekas jerawat itu. Tapi memang harus sabar ya teman-teman, yang nggak ada hasil yang instan. Yang ketiga adalah centella asiatica. Ini bagus banget untuk kelembapan kulit kalian karena walaupun wajah kalian berminyak, walaupun tadi aku juga bilang jangan kebanyakan minyak, tapi kulit kalian tetap membutuhkan pelembab alami seperti centella asiatica nih. Nanti kalian bisa banget cari skincare yang mengandung centella asiatica. Dan yang terakhir adalah ceramide. Ceramide ini lagi famous banget nih, akhir-akhir ini lagi viral dan banyak orang yang baru aware bahwa ceramide ini ternyata bagus untuk melembabkan kulit kalian dan juga bagus untuk skin barrier kalian. Skin barrier itu adalah lapisan terluar kulit kita untuk melindungi kulit kita dari kerusakan-kerusakan. Jadi siapa tahu kalian berjerawat karena barrier muka kalian ini udah rusak, jadinya kalian membutuhkan si ceramide ini untuk menghidupkan kembali si skin barrier kalian. Nah teman-teman, itu dia tadi informasi-informasi dari aku seputar jerawat.
Aku harap kalian bisa mengambil, Nah teman-teman, itu dia tadi informasi-informasi dari aku seputar jerawat, faktor-faktor dan cara mengatasi si jerawat ini. Semoga kalian yang kulitnya lagi berjerawat ataupun kalian yang mau menghindari jerawat, informasi aku di segmen kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian masih mau menyaksikan informasi-informasi lainnya tentang fashion, tentang penampilan, ataupun tentang skincare, tetap saksikan aku Yuni Keswandi di Fashion Corner, pastinya hanya di Eljon TV. See you sahabat Eljon.